Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar di kelas 3. Pelajaran bab yang ketiga, yaitu tentang meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah Allah Maha Esa. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar agar Allah memberikan ilmunya kepada kita semua sehingga menjadikan kita anak-anak yang solih dan solihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, Allah akan memberikan ilmunya kepada kita sehingga menjadikan kita anak-anak yang cerdas. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Allah itu Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk. Tuhan kita satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkuasa atas segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tujuan untuk kita meminta dan memohon. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai sekutu. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu. Jadi kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya satu, tidak ada yang lain. Seperti di dalam Quran surat Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia, ya Allah, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Di situ sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Kita tidak perlu ragu lagi. Kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu Maha Esa. Selanjutnya anak-anakku,
silahkan dilihat. Itu adalah sebuah gambar. Perhatikan gambar tersebut. Kira-kira itu gambar apa ya anak-anak? Ya, betul sekali. Itu adalah gambar orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Ibadah sholat yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak di rumah juga jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktunya. Karena sholat 5 waktu itu adalah wajib, merupakan tiang agama. Jika anak-anak meninggalkan sholat, berarti anak-anak merobohkan agama. Anak-anak harus mulai rajin untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa segala ibadah yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Apakah masih ada orang-orang yang seperti itu anak-anak? Pak Tua kira masih ada beberapa orang yang masih menyekutukan Allah. Masih kita lihat sering orang-orang yang menyembah pohon besar, orang-orang yang menyembah punden, orang-orang yang menyembah batu besar, bahkan meminta sesuatu kepada makhluk. Itu adalah sesuatu yang tidak baik. Itu adalah perbuatan yang menyekutukan Allah dan merupakan dosa yang besar, dan tempatnya adalah neraka jahanam. Jadi kita tidak boleh meminta kepada selain Allah. Kita harus yakin apapun yang kita minta itu mudah bagi Allah untuk mengabulkannya. Jangan pernah ragu dalam diri kita bahwa Allah akan menolong hambanya jika hambanya mau berdoa kepada Allah. Begitu ya anak-anak, itu harus kita tanamkan dalam diri anak-anak sekalian. Nah, untuk kita lebih mengenal Allah yang Maha Esa, ini ada sebuah lagu anak-anak. Judulnya yaitu Allah Maha Esa. Nanti nada lagunya seperti Nenek Moyangku Seorang Pelaut, liriknya yang diganti. Kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah, selain Allah. Tidak kuasa kita ibadah kepada Allah. Aku percaya Tuhanku satu, satu Tuhanku adalah Allah. Aku selalu hidup bersatu, hidup bersatu karena Allah. Mudah ya anak-anak? Anak-anak bisa menirukan lagu tersebut di rumah bersama dengan orang tua, kakaknya atau adiknya, agar kita lebih meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, cara meneladani Allah yang Maha Esa dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yang pertama yaitu kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Dengan apapun kita tidak boleh menyekutukannya. Jadi jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Jangan sekali-kali kita minta sesuatu kepada selain Allah. Meminta agar pintar kepada kuburan, menyembah atau memuja kepada pohon yang besar, itu adalah salah satu dosa yang besar.
Yang kedua yaitu kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenis beribadah anak-anak itu dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada ibadah hauliyah, yaitu ibadah berupa ucapan. Apa contohnya? Seperti zikir, berdoa, bertilawah Al-Quran, dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya jismiyah, yaitu ibadah berupa fisik. Contohnya yaitu adalah puasa. Yang ketiga ada ibadah ma'aliyah, yaitu ibadah berupa harta. Contohnya apa? Zakat, sedekah, berinfak, dan sebagainya. Yang keempat ada ibadah hauliyah dan jasmiyah. Jadi digabungkan antara hauliyah ucapan dan jasmiyah yaitu jasmani, yaitu contohnya adalah sholat, yaitu ada ucapannya dan juga ada gerakannya. Yang kelima ada ibadah hauliyah, jasmiyah, dan ma'aliyah. Contohnya apa? Yaitu adalah ibadah haji, yaitu ada bacaannya, ada gerakannya, ada juga menggunakan harta. Itu adalah contoh-contoh beribadah. Ada 5, diingat-ingat ya anak-anak. Dan yang terakhir, yang ketiga ada berperilaku mandiri. Allah Subhanahu wa ta'ala itu melakukan segala sesuatunya dengan kemampuannya sendiri. Allah tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Nah, contoh seperti ini dapat kita teladani. Kita harus bersifat mandiri. Kita jika melakukan sesuatu, jika kita mampu, anak-anak harus melakukannya sendiri. Seperti apa? Makan sendiri, mandi sendiri, bangun tidur sendiri, mengerjakan tugas sendiri. Itu adalah contoh-contoh berperilaku mandiri. Jangan sampai kita sudah kelas 3 tetapi anak-anak berperilaku masih manja-manja. Makan minta disuapin, mandi dimandiin, ganti baju digantikan, dan sebagainya. Itu adalah contoh berperilaku yang manja. Kita harus berperilaku mandiri agar kita menjadi anak yang solih dan solihah. Nah, anak-anak sekalian, pada hari ini Pak Tua akan memberikan tugas. Tugasnya ada 5 di situ. Ada jelaskan apa yang dimaksud dengan Allah yang Maha Esa. Kemudian ada contoh Anton dan sebagainya, itu bisa dibaca sendiri. Terus apa yang dimaksud ibadah secara hauliyah. Terus Quran surat apakah yang menjelaskan tentang Allah Maha Esa, dan sebutkan hal-hal yang dapat kita teladani dari sifat Allah yang Maha Esa. Anak-anak kerjakan dengan rapi di buku tugas, kemudian difoto, setelah itu dikirimkan ke WA Pak Toha. Ke WA Pak Toha ya, jangan ke mana-mana. Gitu ya anak-anak, kerjakan dengan teliti. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak pelajaran dari Pak Toha. Cukup sekian dari Pak Toha. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.